sama aja guys ya. Ya saudara-saudara, ini menjelang maghrib, hari yang barokah, pergantian malaikat. Insya Allah kita didengar oleh Allah. Kita tidak takut, kita tidak mau melawan karena kita sesama buruh tidak boleh ribut. Dan mereka diduga pasti dibayar, nggak mungkin tidak dibayar. Oleh karena itu mereka nggak berani bikin poster itu, ya Jokowi mundur. Maka dalam kesempatan ini seluruh rakyat Indonesia yang concern kepada perubahan, maka saatnya lah perubahan ini dari sekarang. Kita sudah ditolak oleh MK, MK sudah menjadi corong pemerintah. Oleh karena itu, MK kita tidak dengar lagi, semua kita tidak dengar. Kita eskalasi sampai 10 Desember. 10 Desember kekuatan maksimal untuk bisa merubahkan perubahan yang mendasar. Hari 10 Desember itu adalah hari hak asasi manusia seluruh dunia. Maka kita akan lihat apakah gerakan kita ditindas atau tidak. Kalau ditindas, dunia akan ikut bergerak. Jokowi, mundur! Jokowi, mundur! Jokowi, mundur! Jokowi, mundur! Jokowi, mundur! Jokowi, mundur! Oh, suara ini nggak asing lagi guys ya. Jokowi, MK mandul. MK sudah menggila kotanya sendiri. MK sudah menindas rakyat. Undang-undang Cipta Kerja neraka bagi buruh dan surga bagi kapitalis. Oleh karena itu buruh harus melawan Jokowi. Jokowi, Jokowi. Takbir. Saudara-saudara, inilah aspirasi yang murni. Mau menambahkan? Jokowi wajib mundur karena keputusan MK sungguh-sungguh menyusahkan rakyat. Anda mundur? Harus lengser. Lagi? Jokowi mundur. Nih, ayo ngomong. Gimana? Jokowi mundur. Jokowi backup. Kalau Jokowi tidak mundur, rakyat semakin tertindas. Kaum buruh perempuan apalagi harus pulang. Jokowi mundur, takbir. Jokowi mundur. Nah, itulah. Ini aspirasi, tidak ada yang provokasi. Ayo kita maju. Jadi begini guys ya. Dengan teriak-teriak Jokowi mundur, lalu kemudian senioritas sesepuh Egy Sujana yang maju paling depan ya. Sebenarnya ini memberikan panggung sensasional bagi Egy Sujana guys ya. Dia semakin terangkat, mendapatkan panggung, diundang kemana-mana. Dia mah dibayar guys ya. Diundang kemana, ceramah apa, ceramah itu diundang ke televisi. Sebagai antitesa jika ada misalnya ada lawan debat atau nanti yang kontra narasi, nah diundang oleh si Egy Sujana ini. Dan sudah pasti ada honornya guys ya. Jadi hanya memberikan keuntungan bagi Pak Egy Sujana guys ya. Menurut saya untuk Bapak Ibu yang lain nggak perlu mengikuti kegiatan yang seperti ini. Percuma, sebentar lagi hitungannya tinggal beberapa bulan lagi guys ya. Bulan 2 itu kan sudah ada pemilu tuh. Dan saat itu juga ya, tanpa perlu harus demo, capek-capek seperti ini, Pak Jokowi akan turun dengan sendirinya guys ya. Jadi ngapain buang-buang energi seperti ini. Oke, untuk Bang Egy, kalau nggak salah tadi saya dengar Bang Egy bilang kayak gini ya, nggak mau lagi dengar MK. Kalau memang Bang Egy nggak mau lagi dengar MK, terus nggak mau lagi mengikuti aturan ataupun undang-undang ya, menurut saya jangan salahkan negara jika negara bertindak dan tidak mau lagi mendengarkan HAM ya. Asal dia babat aja ya. Kalau memang kalian udah nggak mentaati, nggak mau dengar lagi peraturan undang-undang, berarti kalian bukan manusia ya. Dan kalau sudah bukan manusia, ya dibabat aja guys ya. Karena selagi masih dalam koridor demokrasi ya oke-oke saja. Tetapi kalau sudah kebablasan, mengganggu tata tertib ya, pemaksaan, melakukan tindakan-tindakan anarkis ya, maka jangan salahkan bila aparat negara bertindak secara tegas pula.
hari ini Nyai lagi di kota Solo, ya kan? Nah, ini ada di balai kota Solo. Nah, teman-teman, Nyai dengar ada manusia tua yang bernama Amin Rais ingin mengacak-ngacak kota Solo. Oke, kepada kau Amin Rais, aku tunggu kau dalam waktu 24 jam untuk kau datang mengacak-ngacak kota Solo. Apabila kau nggak datang ke kota Solo, aku yang akan mengacak-ngacak hidup kau, Amin Rais. Ya, jangan sampai aku datangin rumah kau, ya, untuk ku acak-acak hidup kau. Karena kau udah ngancam-ngancam ingin mengacak-acak kota Solo. Perlu kau tahu ya, Nyai ini berasal dari Solo, ya. Papa Nyai orang Solo. Jadi kalau ada yang berani mengancam-ngancam ingin mengacak-acak kota Solo, maka akan berhadapan dengan Nyai Dewi Tanjung. Ingat Amin Rais, kalau kau tidak datang dalam waktu 24 jam ke kota Solo sekarang juga Nyai tunggu, aku yang akan datangin hidup kau ya Amin Rais. Jangan sampai aku yang akan mengacak-ngacak hidup kau Amin Rais. Ya, jangan hanya berani ngomong tapi kau nggak berani bertanggung jawab. Oke Nyai mau tahu ya, di mana keberadaan Opa Amin Rais saat ini, ya. Nyai datang di waktu yang kurang tepat, guys, ya. Ternyata Opa lagi berada di Rempang, guys, ya. Lagi menikmati makan siang. Pasti yang masaknya orang dapur. Di Pasir Panjang ke Rempang, menghadap ke pantai. Yang mengharukan sekali. Insya Allah Allah bersama kita. Insya Allah itu aja. Adem. Insya Allah Bu, ini makan siang bersama warga. Nah, ini tempat kedua kita dari Mampus. Alhamdulillah, ini hati terharu tapi tetap gembira, berjuang. Jangan sampai saya wanti-wanti pemilu 2024, baik itu pilpres, pilihan legislatif, dan berikutnya pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota, itu kita menjadi terpecah gara-gara perbedaan pilihan. Jangan. Karena setiap tahun itu selalu ada. Kita itu setiap 5 tahun pasti ada pemilu. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun. Jangan sampai karena beda pilihan kita tidak bersatu. Biasa beda pilihan itu. Kadang-kadang pemimpinnya sudah bareng-bareng makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari, karena sekali lagi pemilu itu setiap 5 tahun ada. Oleh sebab itu, mari kita jaga persaudaraan kita jaga kerukunan kita jaga ukhuwah Islamiyah kita jaga ukhuwah watoniyah kita jaga ukhuwah insaniyah kita jaga. Beda pilihan itu biasa, beda pilihan itu wajar, dan nggak apa-apa. Antek-antek liberalis, neoliberalisme, turunan Orde Baru sedang berusaha kembali untuk mengambil alih kekuasaan dari garis politik marhainis wong cilik Partai Rakyat, di mana di sini ada kepemimpinan Pak Jokowi dan ada kepemimpinan Ibu Megawati yang sebagai putri biologis dari Pak Soekarno yang menjadi pemimpin besar revolusi. Gerakan dari neoliberalis dan ante-ante Orde Baru ini sekarang menggunakan politik pecah belah. Mereka mengadu domba Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, mengadu domba Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, dan ingin menciptakan suasana perpecahan di internal PDI Perjuangan. Caranya bagaimana?
mereka, kelompok-kelompok ini membangun opini di luar seolah-olah mereka mengusulkan kebaikan kepada Pak Jokowi dengan mengusulkan beberapa ide. Salah satunya yang terbesar adalah mengusulkan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PD Perjuangan menggantikan Ibu Megawati. Bro, tidak semudah itu. Partai PD Perjuangan adalah partai yang lahir dan berdiri dari rahim nasionalisme wong cilik, partai rakyat, bukan sebuah partai yang lahir dari kong kali kong para elit-elit politik Orde Baru yang mereka lah selama ini menjual bangsa kita. Nah, sekarang politik propaganda opini ini dilakukan terus oleh mereka. Terutama saya perhatikan dari kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan salah satu calon presiden yang akan maju nanti. Tapi apakah beliau memang benar-benar akan menjadi capres, saya pun tidak tahu. Jangan-jangan nanti begitu dites kesehatan gagal juga kesehatannya karena melangkahkan kaki saja sudah berat. Indonesia ini butuh pemimpin yang gesit, yang larinya kencang, karena kita butuh pemimpin yang tidak boleh terseok-seok hanya untuk mengurus badannya saja, sudah tidak bisa. Tetapi kita butuh pemimpin yang bisa fokus mengurus rakyat, melayani rakyat. Nah, ini yang saya lihat kelompok-kelompok mereka ini cenderung melakukan propaganda opini memecah belah Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, mengusulkan menjadi Ketua Umum PD Perjuangan. Nah, ketika ini terjadi, maka kader internal PD Perjuangan akan terpecah belah. Harapan mereka itu. Mereka tidak tahu bahwa di PD Perjuangan itu, kalau kemarin-kemarin ada pengkhianat mental kotor yang kemudian berbalik mendukung orang lain menjadi calon presiden daripada mendukung kadernya sendiri, itu hanya segelintir kuku saja. Di PD Perjuangan itu adalah orang-orang yang loyal terhadap garis politik partai, loyal kepada Soekarnoisme, loyal kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi upaya mengadu domba itu adalah sebuah strategi yang mungkin mereka pikir akan berhasil. Tetapi saya mau mengingatkan kepada teman-teman kader PD Perjuangan, saya sendiri sebetulnya baru di partai ini, tetapi saya melihat bahwa kader-kader PD Perjuangan ini adalah sosok-sosok yang pasti akan berdiri bersama garis politik yang telah digariskan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Pak Jokowi bukanlah seseorang yang akan mau diadu domba dengan Ibu Megawati, karena memang Pak Jokowi, Ibu Megawati ini kan masing-masing punya fatsun politik dan tata kramo yang tinggi. Jadi harapan mereka untuk mengadu domba Pak Jokowi dengan Ibu Mega, yang resikonya nanti akan terjadi perpecahan di internal kader, karena akan ada yang mendukung Bu Mega, mendukung Pak Jokowi, itu sangat mungkin terjadi. Harapan mereka itu. Jadi jangan pernah mau disesatkan oleh kelompok-kelompok ini. Kita harus berdiri teguh untuk memperjuangkan garis politik kerakyatan, garis politik marhainisme, garis politik Soekarnoisme. Karena Soekarnoisme, Orde Lama yang telah menetapkan landasan berdirinya bangsa, landasan Indonesia, NKRI yang berpancasila. Orde Baru datang hanya menjual bangsa ini. Maka kita telah terlambat maju karena perilaku Orde Baru. Nah, sekarang kalau mereka ingin bangkit kembali, kita harus lawan. Politik pecah belah mereka jangan diladeni. Pak Jokowi tidak akan mau berkonflik dengan Ibu Mega. Dan sekarang mereka makin panik karena terlihat Pak Jokowi ternyata tidak mendukung Prabowo Subianto seperti yang mereka harapkan. Jadi tidak heran kalau akan semakin banyak opini-opini, serangan-serangan yang akan dilancarkan untuk memecah belah PD Perjuangan, supaya PD Perjuangan tidak fokus memenangkan Ganjar Pranowo. Dan saya berpesan kepada sahabat-sahabat, senior-senior saya, sahabat-sahabat teman-teman kader PD Perjuangan, kita harus tetap teguh, satu barisan, satu dalam rampak barisan. Kita menangkan PD Perjuangan dan kita menangkan Mas Ganjar Pranowo ke depan sebagai calon presiden yang kita dukung. Jangan mau dipecah belah oleh kelompok lain. Jangan mau dipecah belah. Ini adalah semangat kita bersama. Allah, Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah. Afan Bib, izin state videonya. Saya bingung nanggepinnya ini gimana. Ya, seolah-olah antum itu tahu ya Bib, kelak di akhirat Pak Jokowi itu dipites sebagai kutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu, Bib. Kelak di akhirat itu siapa yang akan dihinakan sama Allah. Bisa jadi orang yang kita anggap hina itu mulia di hadapan Allah. Dan bisa jadi orang yang kita anggap mulia itu hina di hadapan Allah. Ya. Kita pandai melihat kesalahan orang lain, tapi kita tidak pandai melihat kesalahan kita sendiri. Ya. Harusnya seorang habib ulama itu memberikan ceramah, mencerdaskan umat.
bukan seperti ini, Bib. Maka jangan salahkan umat yang sekarang tuh banyak yang tidak percaya dengan habaib, banyak yang tidak suka dengan habaib. Ya karena salah satunya seperti ini, Bib. Yang terjadi sekarang tuh banyak perseteruan antara kiai dengan habaib. Ya mungkin salah satunya seperti ini. Akhirnya yang lain kena dampaknya. Ayolah, Bib. Antum panutan umat, Bib. Ayo kita cerdaskan umat, Bib. Ini baru betul, guys. Ceramah agama, kasih pembelajaran untuk umat supaya cerdas. Tidak dengan cara seperti ini, Bib. Mohon maaf sekali lagi, Bib. Ya, bukan ana lancang, bukan. Ana miris mendengarnya, Bib. Saya sebetulnya sangat kecewa dengan apa yang diputuskan oleh para petinggi di sana, yang duduk di sana. Pak Menteri yang udah memutuskan melarang TikTok Shop berjualan, ya. Apa enggak lihat kalian masyarakat yang enggak punya modal bisa bekerja, itu membantu lapangan pekerjaan, ya. Yang enggak punya uang enggak harus menyewa ataupun mengontrak ruko, tapi bisa berjualan di rumah. Sarjana-sarjana yang selama ini nganggur, tahu nggak, Pak? Sarjana yang banyak nganggur sekarang sudah terbantu dengan adanya TikTok Shop. Kenapa harus dilarang? Itu membantu program pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru. Pak Jokowi, bantu ini, solusinya mana ini? Jangan ditutup. Kasihan rakyat. Bentar, mixunya tak dulu. Bergosip nih, tapi lu jangan bilang siapa ya. TikTok Shop kan udah tutup ya. Jadi ternyata ada fakta yang terbongkar. Lo pasti tahu kan akun-akun yang biasa jualan live tuh omsetnya miliaran dalam beberapa jam. Nah, temen gue ternyata 1 tahun kemarin tuh dia gabung di salah satu grup freelance gitu di aplikasi chat biru yang gambar pesawat, lo tau lah ya. Nah, lo tau pekerjaannya dia? Sebagai fake buyer. Jadi oknum-oknum akun besar ini ngumpulin orang di grup aplikasi itu buat jadi fake buyer mereka pada saat live. Lo tahu mereka dibayar berapa? Goceng buat sekali CO di 1 akun. Temen gue ini kan punya 10 akun ya. Jadi sehari dia harus 10 kali CO waktu mereka live di akun yang beda-beda. Temen gue jadi dia dapat 50.000 sehari. Sebulan itu dia dapat 1,5 juta. Kerjaannya cuma CO doang. Terus gue bingung kan, lah lo fake buyer harus CO. Yang bayar siapa ya, gue tanya. CO kan harus bayar. Lo tahu temen gue bilang apa? Payment metode COD, bang. Mereka sama jasa ekspedisi itu udah kerja sama. Jadi begitu barang datang ke rumah teman gue, isinya tuh sampah, bukan produk beneran. Tapi kurirnya tuh nggak minta uang lagi, soalnya tuh mereka udah kerja sama. Gue penasaran dong, kayak gue tanya buat apaan mereka kayak begitu, ngeluarin duit buat para fake buyer. Dan ternyata emang udah jadi strategi marketingnya mereka buat naikin jumlah penonton live, naikin traffic penjualan, naikin rating sama testimoni. Hasilnya apa? Ya live mereka jadi FYP terus, makin banyak yang lihat, makin trust nih orang-orang, jadi impulsif dan akhirnya pada check out organik. Lo ngaku dah pasti pernah kan ngalamin kayak buka TikTok agak pengen belanja, tadinya cuma pengen scrolling doang, lihat FYP live jualan heboh rame, yang beli banyak lagi diskon, terus lo ikutan check out padahal lagi kagak butuh-butuh amat tuh barang. Impulsif, kena lo. Ngapa gue jadi kayak Bima ya? Kena lo. Ya, itulah salah satu alasan kenapa TikTok ini perlu diregulasi oleh pemerintah, ya. Karena ada permainan-permainan yang jorok kayak gini, guys, ya. Dan untuk ibu tadi, ya, Bu, TikTok itu nggak ditutup, ya, tetapi diregulasi. TikTok Shop dia berdiri sendiri sebagai e-commerce, ya. Sedangkan TikTok yang sebagai sosial media, ya, dia itu nggak bisa lagi. Di dalamnya harus ada TikTok Shop di mana kita bisa transaksi di situ, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Pemerintah itu hanya meregulasi, tidak menghapus. Dan kalau teman-teman ikuti video saya kemarin, ya, yang saya mereaksi pidato Pak Jokowi menyinggung ya kenapa harus tegas meregulasi TikTok ini, ya. Karena ada produk-produk impor yang dijual di TikTok ini, ya, itu sampai 90%. Akhirnya membunuh produk-produk dalam negeri sendiri, guys, ya. Masa baju, ya, baju baru saja itu harganya 5.000, guys, ya. Ini kan
sama saja mematikan pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri kita, ya, para pedagang yang ada dalam negeri kita, ya. Kalau bajunya saja dijual, baju baru loh, ya, Rp5.000 guys, ya. Jadi wajar ya pemerintah perlu meregulasi untuk keselamatan perekonomian bangsa dan negara kita. Sehabis begini, bahwa kemarin event 99 itu semua orderan yang tembus 9M itu hanya rekayasa, tapi habis berbuat seperti tadi, akhirnya membuat video seperti ini dengan tulisan caption, semoga pemerintah membuat kebijakan seadil-adilnya. Oke, sebelum di sini aku berpendapat, sebelumnya aku mau izin dulu untuk owner Daviana atau timnya karena kedua videonya tadi sudah aku stitch. Anyway, di sini aku juga disclaimer ya, untuk semua ucapan yang saya ucapkan setelahnya itu menurut pendapat saya pribadi. Jadi jika ada yang tidak sesuai atau tidak cocok, boleh langsung di skip juga. Pertama, aku bahas dari segi personal brandingnya yang dengan cara flexing. Kalau dari saya sendiri ya, saya tuh lebih tertarik membeli sebuah brand mungkin karena viralnya itu dari masyarakat gitu. Jadi misalkan, oh sudah sampai dipakai si A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Memang viral dan bilang bagus gitu. Dan oke lah, ini memang produknya itu sudah mostly masyarakat pakai. Itu saya lebih tertarik buat mencoba gitu. Better than kalian flexing mengklaim bahwa produk kalian itu tuh sudah sangat laris loh sampai MM-an. Tapi saya sendiri belum tertarik buat coba. Karena apa? Untuk orang-orang di sekitar saya pun ternyata belum pernah ada yang mencoba. Yang kedua, melanjutkan dari tadi segi personal branding kalian yang flexing dengan kondisi TikTok Shop yang saat ini itu sudah ditutup sementara, kalian tuh jadi seolah-olah melemparkan ke pemerintah. Kenapa membuat kebijakan yang tidak adil? Sedangkan kalian itu tadi ada membuat video juga ya di konten yang kedua bahwa offline kalian tuh sebenarnya sepi, tapi dengan TikTok kalian tuh super growth kayak gitu. Nah menurut saya kalau memang sudah personal branding kalian tuh flexing, kenapa nggak sekalian flexing? Oke, TikTok Shop ditutup, kita tetap flexing dengan cara mungkin habiskan budget marketing dari omset kalian yang ber-MM itu dibanding untuk sewa gedung nih, mending gedungnya tetap disewa nggak apa-apa. Untuk kalian tuh adain event offline lah sama community beauty, ataupun kamu bisa buang budget marketing lain untuk kamu tuh bagi-bagi marketing, advertising di platform-platform lain. Come on, kalau kalian uangnya miliaran, kamu bisa kok yang namanya membeli traffic di toko orange juga gitu. Jadi dengan cara melemparkan ke pemerintah menurut saya agak kurang wise ya. Last but not least, saya juga minta maaf banget kalau misalkan sampai saya tuh memberanikan diri nih buat stitch kalian nih ceritanya, karena saya bukan tipikal yang sedikit-sedikit komentar anyway. Tapi di sini ya memang saya paham betul bahwa sosial media jika tidak suka tinggal di scroll. Tapi ini terlalu banyak kak ceritanya nih. Kalau udah di scroll konten kalian yang FYP, nanti ada lagi tuh konten-konten orang lain yang membahas tentang kalian gitu. Intinya di sini aku tidak menjelekkan lah ya, tapi please kalian juga bisa growth. Coba untuk growth bisnis dengan cara dewasa. Ya aku juga good job banget kakaknya di usia yang masih muda udah punya usaha besar kayak gini. Tapi kalau kalian juga bisnis manajemennya gak bagus, usaha kalian gampang hancur dalam sekejap juga gitu. Oke, good luck kak, thank you. Kaget Bapak Jokowi, presiden kebanggaan kita, mengatakan kita tidak sadar sudah dijajah secara ekonomi. Astagfirullahaladzim. Kok baru sadar atau baru tidak sadar toh Pak? Bapak itu janjiannya itu sekolahnya itu punya ijazah nggak sih? Kok sampai sudah hampir 10 tahun kok baru sadar atau baru tidak sadar? Baru sadar atau baru nggak sadar ya? Lah wong bikin IKN HGB-nya 160 tahun. Berarti kita ndak bisa apa-apa, dijajah selama 160 tahun. Padahal merdeka kita aja baru 78 tahun. Belum lagi HGU-nya 190 tahun. Astagfirullahaladzim, masih nggak sadar. Belum lagi Freeport, berapa tahun sudah dikuasai oleh Amerika. Sejak zaman Soeharto awal-awal 66 atau 70-an sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Kok baru gak sadar gitu loh? Kok baru sadar atau baru gak sadar ya? Kok baru mikir gitu loh? Gitu terus artinya teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI.
blegedes. Iya toh Pak, kok kayak wong nggak punya ijazah sekolah aja gitu loh ngomongnya. Belum lagi betapa banyak ekonomi kita, barang-barang yang ada di sekitar kita lebih banyak barang asing. Mobil kita mobil asing, sepeda motor kita sepeda motor asing, bahkan sepeda ondel aja itu banyak yang merek Cino. Lah kok masih belum sadar, kok malah baru sadar. Mikir terus teriak-teriak kerja. Ih kerja ngopo, Pak? Astagfirullahaladzim. Gitu kok yang ngomong berkelanjutan. Lho sing dilanjut nopo? Enggak sadar kok dilanjutke. Ngomong lagi visi, misi. Visi apa wong visi yo enggak sadar. Ngomong lagi copras capres. Iki apa gitu loh. Iki tuh sadar apa enggak sih nek ngomong? Apa kayak ngomongnya orang yang enggak jelas ijazahnya. Udah habis ya. Nah untuk Bapak juga ya, Bapak juga harus sadar. Sebelum Bapak tanya kepada Pak Jokowi, tanyakan dulu pada diri Bapak, kira-kira Bapak punya kontribusi apa untuk membangun bangsa dan negara, ya. Kontribusi Bapak mah cuman ya itu tadi nyinyir doang, ya. Oke guys, jadi begini ya Pak, ya. Tadi kan Bapak bilang, Bapak menanggapi pernyataan Pak Jokowi, kita tidak sadar sudah dijajah secara ekonomi, ya. Nah, konteks dalam pembicaraan Pak Jokowi itu guys ya, itu mengenai TikTok Shop kemarin yang sudah ditutup oleh pemerintah, dan Pak Jokowi menyampaikan kalimat yang seperti itu, ya. Jadi memang TikTok Shop itu awal kehadirannya ya, dia itu hanya media sosial saja, ya. Tapi makin lama makin ramai, kemudian mereka menambah fitur-fiturnya, ya. Lalu kemudian menambah lagi fitur e-commerce yang dimana di dalamnya itu langsung bisa bertransaksi, ya. Lalu kemudian semakin ramai nih, ya. Nah di situ ya akhirnya pemerintah membuatkan regulasi, ya. Jadi bagus dong, Bapak harus berterima kasih, bersyukur pemerintah bisa melakukan regulasi seperti ini di tengah banyaknya hujatan, banyaknya suara-suara yang ingin agar pemerintah jangan meregulasi TikTok, ya. Tetapi Pak Jokowi tidak peduli itu. Beliau dengan tegas meregulasi TikTok untuk menyelamatkan perekonomian kita, ya. Karena barang-barang di dalamnya, ya setelah dilakukan penyelidikan, kebanyakan barang-barang murah yang merupakan barang-barang impor, ya. Jadi Bapak jangan hanya karena Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan seperti itu, Bapak kemudian lari ke lain-lain seperti Freeport lah, apalah, ya. Dan Bapak tahu nggak sih, di zaman presiden siapa, ya, bisa mengambil alih kepemilikan saham Freeport yang sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh Amerika. Sebagai catatan terakhir kami Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga, dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melangkah ke depan, tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen Pak, ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental Pak, momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang kedua, kami sangat berharap pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya Pak. Kami sangat berharap Presiden Indonesia selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai seperti Bapak. Berani, bernyali, inklusif, dan toleran, memiliki visi yang jelas dan berani mewujudkannya, membangun Indonesia sentris, rendah hati, tidak baperan Pak, tidak otoriter juga. Itulah ciri-ciri pemimpin yang kami harapkan.
kami sangat berharap Pak, siapapun presidennya nanti harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti Pak Jokowi dan harus melanjutkan pembangunan positif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan yang terakhir Pak, sebagai pemimpin dari seluruh Indonesia, kami sangat berharap Bapak Presiden dapat memberikan tongkat estafet kepemimpinan Pak kepada pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki visi, berani dan bernyali, pemimpin yang dipercaya rakyat, yang siap berlari maraton mencapai kemajuan, pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyat, tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat dan menjalankan keinginan rakyat. Maka di tempat ini Bapak Presiden, seperti yang kami sering diskusikan dengan senior kami tadi Bang Ara Sirait, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Gamki setia melangkah bersama Presiden Jokowi. Gamki siap mengikuti kemana arah Pak Presiden dan kemana Pak Jokowi melangkah, kami akan berada bersama Bapak. Karena kami yakin Pak, apa yang Bapak lakukan saat ini itu bukan untuk kepentingan Bapak, bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan kepentingan untuk kami generasi muda Pak. Di sisi Bapak ada 3 anak muda, di sisi Pak Gubernur, Pak Panglima ada 3 anak muda milenial. Itu adalah bagaimana 2045 nanti adalah zaman di mana kami akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Itu yang menjadi tanggung jawab kami Pak. Izinkan saya Pak, sebelum menutup pidato ini, membacakan satu puisi sebagai bentuk. Jadi kalau biasa pantun Pak, kali ini supaya unik, puisi Pak yang saya berikan kepada Bapak. Ini dari Gamki kepada Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo bermula dari Solo, memimpin dengan legowo, hingga dipercaya memimpin Indonesia seantero. Rakyat memanggilmu Presiden Jokowi. Engkau sering dimaki dan dicaci, namun sosokmu tetap tegak berdiri, menggalakkan hilirisasi, memindahkan ibu kota pertiwi, mengikat persatuan, merangkul ragam kebudayaan negeri. Kehidupanmu telah memberi contoh, difitnah tak kunjung roboh, dipersalahkan tak jadi ceroboh, setia bekerja dan ogah mencemooh. Kepemimpinanmu melayani, menjadi energi positif bagi negeri. Bangsa-bangsa dunia menghormati, sehingga di langit biru terus berkibar merah putih. Terima kasih Presiden Jokowi, engkau telah memberikan segala daya dan dedikasi, memimpin kami 2 periode di negeri ini. Bagi kami, engkaulah pemimpin rakyat sejati. Menutup pidato ini, izinkan kami Bapak Presiden yang terhormat, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kami menyebut Bapak sebagai Bapak Persatuan dan Kebudayaan Nusantara. Karena Bapak bisa mempersatukan keberagaman dan bisa menunjukkan bagaimana indahnya kebudayaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, ora et labora. Kalau tadi saya awali dengan salam persatuan berdasarkan agama, maka saya akhiri dengan salam kebudayaan kita. Mejua-jua, ahoy, yahowu, jua-jua, kulonun, horas. Luar biasa guys. Terima kasih untuk Pak Jokowi yang sudah menjadi pemimpin yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita ya. Dan puji syukur kepada Tuhan ya, Sang Penguasa alam semesta yang masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi hingga dengan saat ini ya. Meskipun banyak hantaman ya, banyak sekali orang-orang yang bernafsu ingin menggulingkan, ingin melengsarkan, ingin menjatuhkan beliau ya, diserang dengan segala macam cara, tetapi Tuhan masih menjaga beliau ya, hingga sampai dengan saat ini bersama dengan kekuatan rakyat, Pak Jokowi masih menjadi presiden bagi kita semua guys ya. Itu satu anugerah yang harus kita syukuri kepada Tuhan ya. Oke, untuk orang-orang di sekitar kita guys ya, siapapun kalian yang tidak suka dengan Pak Jokowi, oke, kita mengerti kalian ingin Pak Jokowi ini segera turun atau segera lengser ya, karena mungkin selama kepemimpinan beliau ya, kalian menderita, kalian gelisah, kalian mungkin merasa keadaan kalian susah ya, yang ternyata itu akibat perbuatan kalian sendiri, pikiran kalian yang terlalu negative thinking ya.
tetapi kalian hanya menghabiskan waktu menyalahkan pemerintah, ya salah kalian. Untuk kalian-kalian ya, sabar ya. Satu kata buat kalian, sabar. Karena Pak Jokowi sebentar lagi ya tinggal menghitung bulan, guys ya, bukan menghitung tahun lagi ya. Tinggal beberapa bulan lagi akan ada pemilu ya, 3-4 bulan lagi sudah digelar pemilihan capres-cawapres ya. Dan setelah itu dilantik untuk menggantikan Pak Jokowi ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia wajib mendukung siapapun itu, guys ya. Entah itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, ataupun Pak Anies. Saya sendiri tidak ingin Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia dengan alasan dia adalah antitesa dari Pak Jokowi dan dia tidak mau melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Akan tetapi jika beliau terpilih ya oleh suara mayoritas masyarakat Indonesia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menghormati itu, menghargai itu, ya, dan mengakui dia sebagai presiden kita, guys, ya. Nah, ini seandainya Pak Anies memenangi pemilihan atau pemilu di tahun 2024 nanti, ya. Oke teman-teman, semoga kita makin dewasa dalam berpolitik, ya. Tetap jaga kekompakan, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, guys ya. Sehat selalu untuk Pak Jokowi dan sehat selalu juga untuk para penonton dari channel Bas dan Sebo. Terima kasih.